Nah, dengan kondisi tersebut nggak heran ya kalau Gen Z termasuk dalam generasi yang kritis. Yang pelajar pastinya lagi seneng-senengnya nih nyimak berita aktual lewat media sosial. Yang pekerja pasti lagi serius-seriusnya menata hidup. Wajar nggak sih? Mereka pasti jauh lebih berpikir kritis dibandingkan dengan generasi alpha, milenial, apalagi boomer. Nah, ternyata banyak dari generasi ini yang tertarik dengan politik loh sobat. Karena disadari atau tidak, situasi dan stabilitas politik ini berdampak paling besar kepada Gen Z yang merupakan generasi produktif di masa ini. Hai Sobat Negeriku, gue Baby Kristami. Seneng banget rasanya bisa nemenin kalian semua hari ini. Sobat Negeriku, sebelum masuk ke dalam pembahasan kali ini, gue yakin banget kalau 90% dari penonton Talking Head adalah generasi Z dan 10% sisanya merupakan milenial dan generasi alpha. Nah, karena itu di obrolan kita hari ini, gue pengen banget deh ngebahas politik dari sudut pandang yang lebih santai dan lebih adaptif terhadap generasi Z. Makanya judul dari diskusi kita hari ini adalah Politik Santai ala Gen Z. Pertama-tama yang perlu kita garis bawahi, Gen Z itu sendiri merupakan golongan yang mana sih dalam struktur masyarakat kita? Ya bener banget, Gen Z adalah mereka yang lahir di antara tahun 1997 sampai tahun 2010. Artinya apa? Di tahun ini mereka berada di usia remaja dan juga pradewasa. Yang paling muda itu sekitar usia 14 tahun, baru duduk di bangku SMP. Dan yang paling tua umurnya sudah kira-kira 25 tahun ke atas. Nah, Gen Z ini lumayan menduduki posisi penting dalam masyarakat. Kenapa gitu ya? Karena mereka adalah golongan para pelajar yang sedang menuntut ilmu dan kelak akan menjadi penerus bangsa. Sementara sisanya adalah para pekerja yang pastinya menyumbangkan banyak ide, pikiran, tenaga, bahkan uang untuk negara. Dengan kata lain, di tahun ini adalah tahun produktif bagi Gen Z. Nah, dengan kondisi tersebut nggak heran ya kalau Gen Z termasuk dalam generasi yang kritis. Yang pelajar pastinya lagi seneng-senengnya nih nyimak berita aktual lewat media sosial. Yang pekerja pasti lagi serius-seriusnya menata hidup. Wajar nggak sih? Mereka pasti jauh lebih berpikir kritis dibandingkan dengan generasi alpha, milenial, apalagi boomer. Nah, ternyata banyak dari generasi ini yang tertarik dengan politik loh sobat. Karena disadari atau tidak, situasi dan stabilitas politik ini berdampak paling besar kepada Gen Z yang merupakan generasi produktif di masa ini. Nah, kalau mau ngomongin demokrasi, Gen Z ini punya jumlah pemilih terbesar ketiga di pemilu. Gen Z sebagai pemilih yang signifikan menunjukkan kalau kita ini bukan generasi yang apatis. Sebaliknya, generasi kita ini malah sangat peduli dengan isu-isu sosial dan politik yang berdampak pada masa depan bangsa. Kita coba flashback sedikit waktu Pilpres kemarin contohnya. Gen Z paling banyak bersuara di media sosial mengomentari berbagai kampanye politik yang ada. Fokus mereka cuma satu, gimana kiranya tokoh yang bisa mesejahterakan rakyat dan peduli pada pendidikan serta pekerjaan mereka. Jadi Gen Z itu peduli banget sama politik. Bagi mereka, politik itu seperti penentu kehidupan mereka ke depan. Akan semakin makmur atau malah carut-marut. Mereka juga generasi demokratis yang dididik di masa kebebasan berpendapat. Sehingga mereka lebih berani bersuara walaupun sebatas di media sosial aja. Tapi ada salah satu perbedaan nih antara Gen Z dengan generasi sebelumnya. Bedanya apa? Bedanya adalah karena mereka generasi yang kritis, mereka cenderung tidak mengasosiasikan diri terhadap golongan politik, tokoh, atau partai tertentu. Mereka bertahan di garis independen dan rata-rata jarang menunjukkan ketertarikan mereka terhadap golongan tertentu.
Pakar politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Profesor Asri Naldi, menyoroti partisipasi Gen Z dalam menjaga iklim demokrasi ataupun politik yang ada di Indonesia. Menurutnya, saat ini telah terjadi fenomena kemunduran demokrasi dan oleh sebab itu, Gen Z diharapkan dapat menjadi agen perubahan di dalam demokrasi. Maka dari itu sobat, ketika Gen Z melek politik, itu akan menjadi satu pencerahan yang sangat bagus bagi kepentingan kita semua, rakyat Indonesia. Memahami politik itu nggak sulit buat Gen Z. Karena apa? Mereka tuh hidup dan besar dengan dunia digital yang semuanya serba bisa diakses dengan mudah dan cepat. Sekarang kita lihat di platform semacam Instagram, TikTok, YouTube, yang notabene ya makanan sehari-hari Gen Z, pembahasan politik udah sering banget. Jadi nggak sulit ya buat para Gen Z mengenal politik dan mereka bahkan bisa memahami politik dengan mudah dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang belum melek digital. Nah, tapi ada akibat lainnya nih dari kemudahan akses informasi politik, yaitu Gen Z jadi sulit juga menyaring mana informasi yang benar atau yang malah palsu. Mereka cenderung menjadi generasi yang ragu-ragu dan skeptis terhadap kebijakan-kebijakan yang berafiliasi terhadap politik. Gen Z terbiasa dengan bahasan politik kesetaraan, keadilan, kebebasan, keberagaman, dan kosmopolitanisme. Hal tersebut mereka peroleh dari komedi, komik, film, lagu, meme, infografik, dan produk kebudayaan populer lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung telah membentuk pemahaman mereka terhadap politik. Karena tren politik Gen Z itu adalah politik santai, otomatis dong para tokoh-tokoh politik ini juga secara dinamis mengikuti tren tersebut dengan membangun citra sebagai pejabat yang santai, lucu, dan dekat dengan generasi muda. Itu dia ya Sobat Negeriku, beberapa hal yang bisa gue sampein di episode kali ini. Jadi kesimpulannya politik santai ala Gen Z adalah bagaimana mereka dengan mudah mengakses informasi politik di media sosial dan bagaimana informasi yang disampaikan cenderung syarat dengan unsur fun atau komedi, meme, serta lainnya. Sisi positifnya, politik santai ala Gen Z atau generasi Alpha bahkan kedepannya bisa lebih aware dan peduli dengan kondisi bangsa, membangun rasa ketertarikan mereka terhadap tatanan negara. Sayangnya kita harus selesai di sini, tapi jangan lupa untuk membagikan pengalaman pribadi atau orang sekitar kalian di kolom komentar di bawah ini. Pastiin juga kalian follow dan subscribe akun sosial media Teras Negeriku di Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Bibi Kresami pamit undur diri. Bye.